atas semua yang harus kamu jaga, di atas segala yang dijaga dalam hidup kita, yang paling utama, yang menjadi prioritas adalah kamu harus jaga hati. Keadaan hati kita menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau hatimu baik, kualitas hidupmu pasti baik. Tapi kalau hatimu busuk, maka busuk juga kualitas hidupmu. Orang yang tidak jaga hati tidak akan menerima yang baik dari Tuhan. Tapi orang yang belajar menjaga hatinya, saya yakin pasti menerima yang terbaik yang datang dari Tuhan. Berapa banyak saudara di tempat ini mau belajar menjaga hati? Maka berdiri sama-sama berikan sorak-sorai tepuk tangan semua buat Tuhan yang terlalu baik sama kita semua. Mari bagi berdiri sama-sama. Berikan sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai validasi. Come on. Yes. Kami bawa penyembahan kami. Ucapan syukur kami. You more than good. Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Sama-sama nyanyikan ya, katanya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Angkat tanganmu sama-sama, come on. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku
Katakan bawaku sama-sama, bawaku erat di hadiratmu. Bawa hatimu sama-sama. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku, hatiku aman dalam kasih. Bawaku Tuhan, katakan, bawaku erat di hadiratmu. Hatiku, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku, jiwaku tenang di hadiratmu. Katakan hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa dan hanya Engkau. Katakan Yesusku. Selamanya ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku. Selamanya ku, inilah yang ku renungkan. Setia. Katakan dari hidupmu sama-sama. Nyanyian puja kepadamu. Biarlah manis dan manis, yes. Katakan manis, manis Engkau dan hatiku bersuka dan hatiku dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Seberapa banyak kau yang bersuka pada siang hari ini, boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadirat Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar dan kasih-Nya luar biasa bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
musik memuji nama Tuhan, amin. Tadi sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala, boleh? Setiap kita yang percaya tidak akan pernah berhenti memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Boleh dong sekali lagi angkat kedua tangan kita mau tepuk tangan buat Tuhan, come on. Haleluya. Boleh ikutin saya tepuk tangan, come on. Hey, siap memuji Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, come on, biar kehendak-Mu terjadi. Say, ku mau tetap bersyukur, come on, senantiasa bersyukur, sebab hatiku bersuka. Katakan dengan imanmu, hari ini hari yang terbaik. Hey, sorak-sorai kaki Yesus. Oh yeah. Say, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, sebab Dia oh, ini iman kami akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, teguhkan imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Yang sudah kasih tepuk tangan sorak-sorai, come on. Clap your hands everybody. Tepuk tangan sama-sama. Yes. Ini ada kuasa-Mu telah terbentang. Nyanyi sama-sama. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Katakan perbuatan-Mu heran. Come on, dulu sekarang selamanya. Come on, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Serukan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Serukan, hidupku penuh mujizat. Dengan satu suara katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran. Katakan dulu. Are you ready? Here we go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Yes, katakan Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu, katakan dulu. Sekali lagi, Kau Alfa. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Mata perbuatan-Mu. Siap untuk menari bersama-sama? Come on. One, two. Lagi katakan keajaiban dalam nama-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Only twelve, everybody. Nyatakanlah lagi, katakan. Katakan nyatakan. Semuanya. One, two. Here we go. Come on. Lakukanlah lagi. Mantap. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Dengan iman sama-sama. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Yang percaya siap-siap katakan. Come on. Hidupku penuh mujizat. Yeah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat. Bahwa hati kita nyembah Tuhan sama-sama. Ada satu kalimat yang Tuhan kasih hari-hari ini sama saya. Hati yang hancur, Tuhan berkenan. Hati yang taat, itu yang Tuhan cari. Alkitab menulis, Daud orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Itu tujuannya kenapa Tuhan memberkati Anda. Kenapa Tuhan menyatakan anugerahnya buat hidupmu. Supaya engkau melakukan yang Tuhan suruh. Tidak hidup bagi diri sendiri, tapi ayo hidup untuk Tuhan selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Berkaryalah Tuhan saat ini.
Nyatakan yang kau mau. Ini doa kami. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Sekali lagi yang dari atas. Nyatakan yang kau mau. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku. Melebihi gemerlapnya dunia, perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai doamu sama-sama. Nyatakan yang kau mau. Roh Kudus jamah kami saat ini. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Sekali lagi nyatakan yang kau mau. Yes, Holy Spirit. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Bawa hidupmu siang hari ini. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Ini doaku. Temukan di hidupku. Yes. Melebihi gemerlapnya dunia, perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu tujuan hidupku. Angkat suaramu sama-sama. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Tuhan, temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku. Melebihi gemerlapnya dunia, perkenananmu itu yang utama. Katakan, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Sama-sama. Hati yang hancur
kau berkenan. Hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Oh, ku mau taat. Katakan, ku mau bertobat. Sama-sama menyenangkanmu tujuan hidupku. Come on. Hati yang hancur engkau kau berkenan. Hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan. Katakan, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat. Ku mau taat, katakan. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku
menyenangkanmu menyenangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Roh Kudus jamah hati kami. Jamah hati kami Tuhan siang hari ini. Biar kami kembali bertobat. Biar kami kembali taat sama Tuhan. Tidak lagi mengejar ambisi-ambisi manusia kami, tapi kami menyerahkan semuanya Tuhan di dalam rencana-Mu yang lebih dahsyat. Nyatakan hatimu, nyatakan rindumu bagi kami. Yes, Lord. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, selama-lamanya. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, Yesusku, Nyatakan sama-sama. Nyatakan sama-sama. sekali karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi dengan iman percaya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau kami memasuki bulan 11 ini dengan diri kami masih sehat, diri kami masih diberkati, kami tahu itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, sebab itu hari ini kami beribadah dengan ucapan syukur. Kami ibadah dengan penuh sukacita karena kami tahu hari ini firman Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Pakai hamba-Mu yang terbatas hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu yang tidak terbatas. Dan doa dari hamba-Mu saat firman ini disampaikan, maka setiap jemaat Tuhan yang datang pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama-sama dengan saya menerima firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Belum semuanya, selamat siang, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba-coba senggol kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan yang percaya Yesus luar biasa, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Wow, senang sekali bisa melayani saudara semuanya pada siang hari ini. Senang juga bisa melayani setiap jemaat online dari manapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Hari ini saudara siap mendengar firman Tuhan, yang siap katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Saya mau kita baca bersama-sama dengan suara keras, dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, hari ini saya akan menutup seri khotbah yang saya sudah mulai di awal Oktober. Saya berikan judul dari seri khotbah ini, yaitu menerima yang terbaik dari Tuhan. Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Menerima yang terbaik. Kasih tahu kanan kiri, kamu menerima yang terbaik dari Tuhan. Kenapa kita menerima yang terbaik dari Tuhan? Sederhana, karena rancangan Tuhan buat kita itu yang terbaik. Ada amin? Kita melihat dari sejak awal pada saat Tuhan menciptakan manusia, kita melihat bahwa Tuhan merencanakan semuanya baik. Buktinya dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan berkata bahwa saat dia melihat semua yang dijadikannya, dia melihat itu sangat baik. Jadi hari ini saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka dia jadikan segala sesuatu baik dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan yang paling dahsyat, yang baik buat kita. Nah saudara, kita sudah belajar 4 bagian di khotbah ini. Total khotbah ini ada 5 bagian. Di part 1 saya sudah menyampaikan untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan, kita harus belajar untuk mendengar seperti Yesus. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam telinga kita. Karena tidak semuanya itu datang dari Tuhan. Yang kedua, saya sudah mengajarkan bahwa kita harus menjaga hati seperti Yesus. Ulangin sama-sama, kita harus apa? Jaga hati seperti Yesus. Hati kita harus kita jaga. Kalau hati kita tidak kita jaga, keangkuhan bisa masuk. Kesombongan bisa masuk. Kasih tahu kanan kiri, jangan sombong. Dan saudara, yang ketiga kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Kita harus mengalami kuasa dari perkataan. Kata-kata kita harus berubah. Terutama memasuki tahun yang baru. Mari kita ucapkan kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang penuh berkat. Karena benih perkataan itu hanya 2 benih. Yang pertama ada berkat, yang kedua ada kutuk. Kalau kita menabur kutuk, kita akan menuai kutuk. Kalau kita menabur berkat, kita akan menuai berkat. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, kita harus belajar untuk memelihara jiwa kita seperti Tuhan Yesus. Dan saya percaya 4 firman ini sudah menjadi berkat buat saudara semua. Hari ini saya akan tutup di bagian yang kelima, part 5. Kita buka sama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Kita udah jaga yang kita dengar. Kita udah jaga keluar dari mulut kita. Kita udah jaga hati kita. Kita udah jaga jiwa kita. Dan sekarang apalagi yang harus kita jaga? Kita bisa baca di ayat ini. Boleh bantu saya untuk baca 1, 2, 3. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Apa yang harus terpelihara menurut Rasul Paulus? Yaitu tubuh, jiwa, dan apa saudara? Roh. Kita udah bahas tentang tubuh. Pendengaran, perkataan, itu tubuh. Kita ada bahas tentang jiwa, tentang hati dan memelihara jiwa. Itu yang di dalam. Hati itu perasaan, hati itu pikiran, jiwa itu perasaan kita. Nah hari ini sisa 1 yang belum kita bahas. Yaitu kita harus selain memelihara tubuh, selain kita memelihara jiwa, apalagi yang harus kita pelihara Bapak Ibu? Roh. Karena itu di part 5 sebagai penutup dari seri khotbah ini, saya hari ini akan membawa satu firman Tuhan, saya beri judul, memiliki roh yang terhubung dengan Tuhan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Memiliki apa saudara? Roh yang terhubung dengan Tuhan. Doa saya melalui khotbah ini, kita hari ini belajar memiliki roh yang selalu terhubung dengan Tuhan. Ada amin di tempat ini? Puji Tuhan. Mari kita bahas bersama-sama. Kita hari ini mau belajar bagaimana kita bisa pelihara roh kita. Nah untuk kita belajar memelihara roh tentunya kita harus tahu
Roh itu apa? Nah, kita orang Kristen, kita familiar dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sama roh kita itu bedanya apa? Nah, kita mau belajar sama-sama. Coba buka salah satu contoh dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai 13. Supaya saudara semuanya dapat pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Dikatakan di ayat 12 dari 1 Korintus pasal yang kedua. Dikatakan 1, 2, 3. Kita tidak menerima apa? Roh dunia. R di sini R besar atau R kecil? R kecil. Nah, coba sekarang ke ayat 13. Ayat 13, ayat selanjutnya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai apa Bapak Ibu Saudara? R besar atau R kecil? Nah, ada perbedaan dari antara R besar dan R kecil di dalam Alkitab. Nah, ini apa? Kita mau belajar bersama-sama. Kita bahas dulu tentang R yang kecil. R yang kecil di ayat 12 tadi yang banyak juga dipakai di dalam Alkitab tentang roh. Ini adalah dalam bahasa Yunani memakai kata pneuma. Pneuma punya arti sederhananya adalah nafas. Apa Bapak Ibu? Jadi roh itu sebenarnya nafas. Itu digambarkan pada saat Tuhan, pada saat menciptakan manusia dari debu, dari tanah, dikasih tubuh, dikasih jiwa, lalu terakhir dihembuskan apa saudara? Nafas kehidupan. Karena itu ada pendeta-pendeta yang kalau doain orang ada pakai gitu. Ya ada yang jatuh, tapi ada yang jatuh bukan karena urapan tapi karena bau mulut Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah, itu yang kurang lebih digambarkan. Ada hembusan nafas Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan roh. Waktu Tuhan menciptakan manusia, terutama manusia, itu diberikan bukan hanya tubuh dan jiwa seperti binatang yang lain, tapi kita diberikan roh. Tubuh tugasnya apa? Fungsinya apa? Untuk kita merasakan di sekitar kita. Untuk kita terkoneksi dengan dunia. Kita terkoneksi dengan dunia ini lewat tubuh kita. Kita merasakan, kita membau, kita melihat, kita mendengar. Nah itu lewat tubuh kita. Jiwa buat apa? Untuk merasa. Perasaan kita, pikiran kita, niat kita, keinginan kita, kasih sayang. Itu ke dalam. Satu horizontal, satu internal. Nah Tuhan kasih kita roh. Semua di ruangan ini dikasih roh. R kecil, pneuma. Fungsinya apa? Kalau tubuh untuk kita terhubung dengan dunia, dengan orang lain. Kalau yang namanya jiwa terhubung dengan diri sendiri. Roh diberikan Tuhan supaya kita terhubung dengan Tuhan, vertikal. Roh diberikan kepada setiap kita supaya kita manusia ciptaan bisa setiap saat terhubung dengan Tuhan. Itu desain Tuhan buat setiap manusia. Setiap manusia di ruangan ini didesain oleh Tuhan pada awalnya. Supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya saat kita terhubung dengan sumbernya yaitu Tuhan. Maka kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu ya paling luar biasa buat desain Tuhan. Tuhan udah desain kita seperti itu. Untuk kita setiap saat, setiap waktu terhubung dengan Tuhan. Supaya apa yang baik yang datang dari Tuhan bisa kita terima. Kesembuhan, berkat, mujizat, kedamaian sejahtera, sukacita, segala hal yang baik itu. Karena itu Adam dan Hawa pada saat berjalan di Taman Eden dengan gampang sekali ngobrol sama Tuhan. Bisa bicara dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi sayangnya ada satu hal yang bernama dosa. Setelah dosa masuk di dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Roh, pneuma, nafas yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada manusia, rusak. Apa yang terjadi? Yang semestinya roh yang diberikan oleh Tuhan untuk kita terhubung dengan Tuhan. Tiba-tiba rusak, tiba-tiba kehilangan fungsinya. Sehingga sejak dosa masuk, ada yang namanya jurang dosa. Kita terpisah, kita putus hubungan dengan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang tidak bisa bicara dengan Tuhan lagi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bicara yang benar-benar dikatakan dipenuhi dengan roh Allah. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa manusia itu pada umumnya mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi itulah gunanya. Di mana kita melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Di saat dia mati di atas kayu salib. Dia berjanji bahwa setiap kita yang percaya kepada salib itu, percaya kepada Injil,
Artinya kita nggak pernah lihat salib itu. Tapi kita percaya kepada pemberitaan salib itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan kita dimeteraikan dengan roh Tuhan. Ini R besar. R besar dalam Yunani disebut pneumatos. Atau pneumatos hagios, roh yang kudus, roh yang suci. Atau diterjemahkan sebagai rohnya Tuhan. Pada saat roh Tuhan diberikan kepada orang percaya. Kita manusia yang rohnya udah rusak oleh dosa. Bertemu dengan roh Tuhan. Roh kita kembali dipulihkan. Kita kembali terhubung dengan Tuhan. Dan di situ kita akan menerima yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Roh Kudus yang memampukan itu. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat Roh Kudus masuk di dalam hati saudara. Dan setiap kita di ruangan ini kita punya Roh Kudus. What happened? Semua yang baik dari Bapa di surga. Semua rencana Tuhan yang baik yang Tuhan udah siapkan di dalam kerajaan surga. Termasuk mujizat. Termasuk pertolongan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Apapun yang engkau butuhkan. Dapat engkau terima saat engkau terhubung dengan Tuhan. Hari ini doa saya. Setiap roh kita masing-masing. Pneuma yang diberikan oleh Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Dan pada saat jiwa kita. Saat tubuh kita. Saat roh kita terhubung dengan Tuhan. Maka kita dipulihkan secara sempurna. Sehingga semua rencana Tuhan yang awalnya baik dapat diterima oleh kita orang yang percaya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Yes! Sebab itu hari ini saya mau tutup khotbah saya. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Bagaimana kita bisa memelihara roh kita. Karena saudara di dalam Alkitab. Roh kita ini bisa padam. Karena itu ada ayatnya juga. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetapi juga ada ayatnya. Jangan padamkan rohmu. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana roh kita ini bisa terus terpelihara. Supaya terus setiap saat bisa terhubung dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas 15. Sebagai penutup hari ini. Kita akan belajar dari Lukas 15 ayatnya ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, Lukas 15 ayatnya ke-11 sampai 19 kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 11, saudara ayat 12. Lewat kisah ini, lewat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita mau belajar bagaimana roh kita ini bisa terpelihara oleh Tuhan. Dikatakan demikian. Yesus berkata lagi. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12 kata. Usuk kepada ayahnya. Apa? Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14 setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16, lalu mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, apa saudara? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19 baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah. Saudara, lewat kisah anak terhilang ini, Tuhan Yesus ajarkan, kita mau belajar bagaimana kita bisa memelihara roh kita. Terhubung selalu dengan Tuhan. Boleh saya hari ini bertanya, berapa banyak saudara mau kembali terhubung dengan Tuhan? Boleh saya lihat tangannya? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Untuk kita semangat menerima firman Tuhan. Yang pertama, kita buka di ayat 11 sampai 14. Saya bacakan buat saudara. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu
dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara, di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang anak yang bungsu tentunya, nomor 2. Dia datang kepada bapaknya dan minta warisan. Saya yakin setiap orang tua di sini yang punya anak, saudara pasti sudah mempersiapkan warisan yang terbaik buat anak saudara. Anak saya usianya baru 10 bulan, tapi sekarang pun saya sudah mempersiapkan untuk masa depan dia. Saya pun sudah memikirkan apa yang saya bisa tinggalkan untuk dia. Dan saya yakin di sini setiap orang tua yang baik pasti juga sudah mempersiapkan untuk anaknya. Tetapi bayangkan betapa sakit hatinya seorang ayah. Di saat dia udah merencanakan semua yang baik, pada saat dia udah mati, dia akan berikan kepada anaknya. Lalu tiba-tiba anaknya datang kepada dia dan minta kepada dia. Dan keluar dari rumah. Saudara, saya yakin peristiwa ini menyakitkan Bapak. Bapak Ibu, sebenarnya anak bungsu ini itu gambaran tentang manusia. Yang rohnya dirusak sama dosa. Di mana sebelumnya dia itu selalu sama bapaknya. Tetapi karena dosa, karena sesuatu, itu yang disebut dengan roh dunia yang merusak dirinya. Dia memutuskan untuk keluar dari hubungannya dengan bapaknya. Dia putus hubungan sama papanya. Dia pergi keluar, menghabiskan semuanya. Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus pada saat menceritakan anak bungsu ini, sebenarnya dia sedang menggambarkan kehidupan manusia tanpa Tuhan. Manusia tanpa Tuhan itu memiliki karakter seperti anak bungsu ini. Yang rohnya rusak. Yaitu apa? Dia selalu dimanapun dia berada, selalu menyakiti dirinya dan orang di sekitarnya. Orang kalau hidup tanpa Tuhan tidak punya roh Tuhan di dalam dirinya. Hidupnya itu pasti nyakitin dirinya dan orang sekitarnya. Lihat anak bungsu ini. Karena dia dipimpin sama roh dunia, bukan rohnya Tuhan. Dia nyakitin papanya. Bukan hanya nyakitin papanya, nyakitin dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia habisin warisannya. Ini buat masa depannya loh. Lihat banyak orang kalau hidup tanpa Tuhan, ngerusak masa depannya sendiri. Dari muda menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak benar, menghabiskan hidupnya untuk berfoya-foya. Nah, ini yang dimaksud sama Rasul Paulus dengan istilah roh dunia. Saudara, orang kalau rohnya belum dipulihkan sama Tuhan, kalau orang itu rohnya belum terhubung sama Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya selalu dipimpin, dituntun sama hawa nafsu. Saya ulangin lagi. Orang kalau rohnya belum terhubung sama Tuhan, selalu hidupnya dipimpin oleh apa Bapak Ibu? Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Bukan berarti hidup kita, kita harus menyangkal semuanya. Enggak. Nggak ada yang salah dengan keinginan. Saudara punya keinginan, itu nggak dosa. Ibu-ibu punya keinginan, nggak dosa. Ibu-ibu yang paling kepingin apa? Ibu-ibu nggak ada keinginan di sini ya jam ini ya. Bu, yang kau inginkan apa Bu yang paling besar dalam hidupmu? Shopping, benar Bu, iya kan? Shopping. Bu, saya mau tanya, shopping itu dosa atau enggak? Hah? Shopping dosa enggak? Enggak, shopping enggak dosa. Tapi kalau hidupmu dipimpin sama itu, hidupmu dipimpin untuk keinginanmu untuk mendapat hal yang terbaru di setiap saat, sehingga kau enggak pernah mikirin yang lain, artinya engkau tidak punya roh Tuhan, kau enggak terhubung sama Tuhan. Bapak-bapak punya hobi. Bapak-bapak punya hobi salah enggak? Pak, bantu jawab dong, saya lagi bela bapak loh Pak. Pak, punya hobi dosa enggak Pak? Enggak salah, enggak, ada bapak-bapak hobinya beda-beda. Hobi burung. Ada yang hobinya golf sekarang kan yang lagi itu. Saya juga heran orang nge-golf. Orang pukul, dia ambil, dia pukul lagi saudara. Kan biasanya dipukul diambil lagi saudara ya. Tapi dipukul lagi. Aduh. Ada orang menghabiskan waktunya, enggak salah sih Pak. Tapi di saat engkau menjadikan itu hal yang menuntun hidupmu, memimpin hidupmu. Sehingga engkau lupakan yang lain, melupakan anakmu, melupakan istrimu, melupakan gereja bahkan. Nah itu jadi sesuatu yang membuat engkau jadi berdosa. Anak-anak muda menghabiskan waktu setiap hari di TikTok, salah enggak? Punya, saudara nonton saudara pakai TikTok, salah enggak? Enggak lah, saya juga pakai soalnya. Saudara mau terngiang-ngiang lagu APT, gak ada masalah, saya juga soalnya saudara. Ya kan memang enak lagu itu saudara.
That's not a problem, itu gak masalah. But when your life is led by that, kalau hidupmu dipimpin dengan itu, sampai engkau dalam ibadah pun, tetap dipimpin oleh itu, there must be something wrong. Artinya rohmu belum terhubung dengan Tuhan. Karena orang kalau rohnya gak terhubung dengan Tuhan, dia itu dipimpinnya sama hawa nafsu yang dia inginkan setiap saat. Gak ingin yang rohani. Justru orang yang hidupnya rohnya gak terhubung sama Tuhan, dia menganggap hal rohani itu kebodohan. Ayatnya di mana? 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa saudara? Kebodohan. Orang kalau rohnya gak terhubung sama Tuhan, rohnya gak dipelihara, menganggap semua hal yang rohani itu kebodohan. Ngapain sih kamu ibadah? Ngapain sih kamu nyanyi-nyanyi? Ngapain sih angkat tangan? Gak ada yang bawa pistol kok kamu angkat tangan. Ngapain kamu nangis-nangis? Ngapain kamu menyembah Tuhan sampai kayak gitu? Bagi orang yang rohnya gak terhubung sama Tuhan, rohnya gak dipelihara, menganggap semuanya ini kebodohan. Ke gereja aja gak mau, buat apa kamu ke gereja? Saudara, itulah keadaan manusia tanpa Tuhan. Itulah keadaan manusia yang rohnya gak terhubung dengan Tuhan. Tetapi untungnya buat kita semuanya, itu keadaan kita semua dulu. Itu keadaan semua manusia, kita pun semua di ruangan ini pasti pernah berada di musim itu. Tetapi untungnya Roh Kudus selalu punya cara untuk menarik kita kembali. Boleh katakan amin? Selalu ada cara untuk dia membawa saudara kembali. Untuk dia menarik kita, percaya Tuhan. Hari ini engkau datang ibadah ini pun. Itu Roh Kudus lagi tarik saudara kembali kepada Tuhan. Roh Kudus bisa pakai semua cara. Tuhan bisa pakai semua cara. Untuk anak bungsu ini, caranya Tuhan adalah dia mengizinkan kelaparan terjadi. Sehingga anak ini kehilangan semuanya. Kadang-kadang dalam hidup dia ngizinin masalah. Ngizinin persoalan. Dia mengizinkan berbagai macam hal termasuk sakit penyakit. Supaya apa? Supaya dia bisa menarik engkau kembali kepada Tuhan. Dan setiap orang itu satu saat pasti akan dijamah oleh Roh Kudus. Karena itu kita gak perlu paksa orang ke gereja. Saya orang gak pernah maksa, kamu harus gereja, kamu harus Kristen. Enggak. Karena Tuhan selalu punya cara untuk membawa orang kepada Tuhan. Saya tahu di ruangan ini ada orang yang mungkin keluarganya belum percaya Tuhan. Tapi percayalah firman Tuhan berkata, satu orang selamat seisi keluarganya diselamatkan. Pasti ada cara Tuhan menarik orang itu kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Roh Kudus tiba-tiba jamah orang ini dan memberi tuntunan. Ayatnya di mana? Lukas 15 ayat 17. Tiba-tiba dikatakan seperti ini, baca sama-sama. Lalu, Lukas 15 ayat 17, 1, 2, 3. Lalu apa saudara? Ia menyadari, tiba-tiba sadar. Senggol kanan kiri kasih tahu, sadar. Sadar. Tiba-tiba sadar. Oh, tiba-tiba dituntun sama Roh Kudus. Kamu pulang aja ke rumahnya Bapak. Kamu pulang aja ke rumahnya Papa. Kamu kembali aja sama Bapakmu. Kamu kembali aja sama Tuhan. Dan saudara, kita melihat pada saat dia menyadari keadaannya. Dia membuat keputusan. Oke, aku mau pulang. Aku mau kembali. Dia ikut tuntunan Roh Kudus. Dari situ saya mengajarkan prinsip yang pertama. Kalau saudara ingin roh saudara terhubung dengan Tuhan, catat yang pertama. Saudara harus selalu ikuti tuntunan Roh Kudus. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Selalu apa saudara? Ikuti tuntunan. Roh Kudus itu selalu menuntun orang percaya. Saudara hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, dia selalu menuntun langkah saudara. Setiap hari dia selalu menyadarkan kita. Itulah kerjanya Roh Kudus, dia selalu mengingatkan kita, menasehati kita. Tetapi saya catat Roh Kudus itu selalu menyadarkan kita. Tapi dia tidak pernah maksa. Tidak pernah apa saudara? Dia gak pernah maksa saudara untuk ikuti dia. Keputusan ada di tangan kita. It's your choice. Keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau ikut tuntunannya atau tidak. Bapak Ibu kita lihat bahwa anak ini, anak bungsu ini dihadapkan dengan dua tuntunan. Tuntunan yang pertama adalah dari Roh Kudus. Yaitu kamu pulang.
Karena di rumah bapamu itu lebih baik. Tuntunan yang kedua itu dari hawa nafsunya. Kamu tetap aja di sini. Gengsi dong. Ngapain kamu minta maaf ke papamu? Ngapain kamu balik ke papamu? Nah, hidup manusia, kita ini manusia. Roh kita itu selalu dihadapkan dengan dua tuntunan. Yang pertama selalu tuntunan dari Roh Kudus. Dia selalu nuntun kita ke jalan yang benar. Tapi juga setiap hari roh kita dihadapkan dengan tuntunan dari hawa nafsu. Tiap hari itu perang di roh kita. Kita itu mau ngikutin tuntunan yang mana. Tuhan Yesus aja udah kasih warning sama kita. Roh memang penurut tapi daging. Jadi kamu harus nentuin. Setiap hari kamu harus nentuin. Roh kita ini mau ikut tuntunannya Roh Kudus atau tuntunannya hawa nafsu. Apa bedanya? Gini. Tuntunan hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada jalan yang nyaman. Tapi selalu ujungnya menyesatkan. Saya ingetin saudara ya. Setiap hari tuntunan hawa nafsu itu pasti membuat kita itu nyaman. Tapi tidak semuanya yang nyaman itu baik. Contohnya, tuntunan hawa nafsu itu akan membuat kita berkata, enggak apa-apa. Kamu jadi orang tetap aja jahat. Tetap aja gak usah ngampuni. Akan ada omongan kayak gini, kok enak kamu yang ngampuni? Kok enak kamu yang minta maaf? Kok enak kamu harus yang ngalah? Kok enak kamu yang selalu kalah? Kenapa kamu gak lawan? Kenapa kamu gak bales? Itu hawa nafsu. Kadang-kadang kalau kita diperlakukan orang gak adil, kita diomongin orang. Jujur Bapak Ibu, saudara ingin balas atau ngalah? Jangan ada dusta di antara kita. Tolong jawab, saya gembala saudara, saya gak apa-apa saudara. Ayo, saudara mau balas atau ngalah? Ih, gitu juga ya jemaat GSJS ya. Jujur Pak, kalau orang ngomongin kita tuh kita udah balas. Halo, saya diomongin orang. GSJS diomongin orang. Aduh, viral lah. Ya kan? Udahlah, orang bikin video apa aja. Ya kan? Saudara, tetapi hawa nafsu. Kita balas. Kita ngomong, wah gak bisa. Tetapi yang namanya orang yang dituntun sama roh, tuntunan Roh Kudus selalu ngomong. Gak apa-apa, ngalah aja. It's okay, gak usah balas. Kenapa? Karena tuntunan Roh Kudus itu selalu tidak menyenangkan. Tetapi selalu menuju ke jalan yang benar. Boleh katakan amin? Ampuni aja, kasih aja. Ngalah aja, berkati aja, serahkan saja. Itu tuntunan Roh Kudus. Dan jujur banyak orang ngikutinya hawa nafsu. Tapi orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan membuat keputusan, saya mau mengikuti tuntunan Roh Kudus. Boleh katakan amin? Meskipun sesulit apapun jalan yang harus ditempuh, saya akan tetap berada di dalam tuntunan Roh Kudus. Tetap melakukan yang benar. Kenapa? Karena memang jalan yang harus ditempuh untuk taat itu sulit. Tetapi selalu menuju destinasi yang terbaik. Yaitu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Percaya boleh katakan amin Bapak. Yusuf itu harus menghadapi sebuah pilihan. Mau ikut tuntunan yang mana? Yusuf harus memilih tuntunan hawa nafsu atau tuntunan Roh Kudus. Tuntunan hawa nafsu pada saat dia lihat Tante Poti yang menggoda dia. Kalau dia ikutin tuntunan hawa nafsu, dia akan lepas jubah dan berkata, Tanteku serahkan seluruh hidupku. Kalau dia menuruti hawa nafsunya. Tetapi tuntunan Roh Kudus berkata apa? Tuntunan Roh Kudus berkata, no. Semua di rumah ini diserahkan kepada aku. Kecuali Ibu Potifar. Keputusan ada di tangan dia. Hari itu dia buat keputusan. Dia berkata kepada Tante Poti, seluruh yang di rumah ini dipercayakan kepada aku. Kecuali Tante, aku gak boleh. Apa yang terjadi? Itu gak nyaman buat dia. Satu hawa nafsunya berkata dia mau.
Tapi justru saat dia mengikuti tuntunan Roh Kudus, dia masuk ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Jalan itu memang sulit. Tapi ujungnya itu jalan tol buat dia. Untuk dia jadi Perdana Menteri. Kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa buat Tuhan. Daud itu baru saja diurapi jadi raja. Wah, semua saudara-saudaranya lihat dia. Dia jadi raja. Diurapi, the next king of Israel. Tiba-tiba satu hari papanya juga agak lucu-lucu sedih saudara. Papanya bilang, Daud, tolong bawa roti ini, kirim ke kakak-kakakmu di medan pertempuran. Kan jadi gojek saudara. Disuruh ngirim makanan. Bisa saja tuntunan hawa nafsu berkata, kok enak? Aku kan raja, aku kan yang diurapi, mereka gak diurapi. Kenapa papa gak suruh pembantu aja? Tapi tuntunan Roh Kudus berkata, rendah hati. Kamu disuruh ya pergi aja, lakuin aja. Gak apa-apa, lakukan aja. Dia bawa roti itu, dia kasih ke kakaknya. Dan itu sebenarnya jalan tol untuk dia ketemu sama Goliat. Dan akhirnya itu yang membuat dia dikenal di seluruh Israel. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lihat. Sometimes in our life, kadang-kadang dalam hidup, Roh Kudus itu menuntun kita ke jalan yang benar tapi gak menyenangkan. Kadang-kadang sakit. Untuk kita ngampuni mertua kita mengampuni ipar kita mengampuni saudara kita sendiri. Untuk kita mengalah dengan orang. Untuk kita gak membalas kejahatan orang. Itu susah. Tetapi kalau kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, kita akan terhubung dengan Tuhan dan percayalah. Kita pasti menerima yang terbaik yang datang dari Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu, saya pernah mengalami itu. Saya sadar bahwa Tuhan itu menuntun setiap langkah kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan itu pernah memberikan saya tuntunan satu saat. Di tahun 2020 bulan Januari saya digerakkan Tuhan. Roh Kudus menuntun saya. You have to buy this item. Beli satu barang ini untuk live streaming. Sebelum 2020 GSJS gak pernah punya live streaming. Di saat gereja yang lain sudah, kita belum. Karena kita merasa gak perlu buat apa. Tetapi 2020 awal Tuhan tuntun saya. Beli alat live streaming yang cukup mahal. Pada saat itu saya baru saja menghabiskan uang saya untuk mengisi tempat ini. Termasuk karpet dan kursi dan LED dan speaker. Jadi bagi saya untuk membeli itu sebenarnya sangat berat. Tetapi Roh Kudus menaruh impresi itu sangat kuat untuk menuntun saya. Baik, hawa nafsu saya berkata buat apa? Buat apa menghabiskan uang yang sudah habis pada saat itu, sisanya untuk itu. Tetapi saya bersyukurnya, saya dengan istri saya taat kepada tuntunan Roh Kudus. Saya datang ke Sim Lim Square di Singapura pada saat itu. Karena pada saat itu saya mengambil tabungan saya di UOB Singapura. Saya mengambil tabungan saya untuk saya bayarkan ke tempat ini. Saya beli ke Sim Lim, beli alat itu. Saya masih ingat sekali waktu itu. Saya pulang, saya membayar, saya pulang, saya membawa itu, saya taruh di gudang di gereja. Dan waktu pembukaan kita nggak live streaming. Karena itu sampai hari ini nggak ada video pembukaan GSJS waktu itu. Kita nggak pernah kepikir untuk kita rekam, kita nggak ada berpikir untuk itu semuanya. Karena nggak pernah kepikir. Kita anggap aja itu nggak ada. Akhirnya sempat di dalam pikiran saya, aduh sayang ngapain kita ngabisin uang untuk beli ini. Nggak taunya Bapak Ibu 1 bulan kemudian Tuhan tuntun kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu gereja harus tutup dan gereja terpaksa GSJS harus live streaming. Dan gak taunya pada saat kita membutuhkan, Tuhan sudah menyediakan karena tuntunannya. Dan puji Tuhan sampai hari ini GSJS online menjadi berkat buat banyak orang. Sampai hari ini video-video kita yang lama waktu pandemi di awal-awal benar-benar jadi berkat. Bapak Ibu kadang-kadang ada hal yang harus kita lakukan yang memang menyakitkan. Kadang-kadang roh kita tuh gak mau. Lebih baik ikut roh dunia, roh yang lama mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau kita mau ikut tuntunan Tuhan, kita mau peka dengan tuntunan Roh Kudus. Roh kita itu terhubung sama Tuhan. Percayalah Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Dan menyediakan yang terbaik buat kita semuanya. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung buat Tuhan. Lukas 15, sekarang yang kedua. Kita harus dituntun
oleh Roh Kudus. Nah sekarang yang kedua, Lukas 15 ayat 18 sampai 19. 15, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Oke, dia buat keputusan. Saya ikut tuntunan Roh Kudus. Saya akan pulang ke rumah Bapakku dan berkata kepadanya, but there's still a problem here. Dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang. There's a problem. Masih ada masalah di sini. Dia udah ikutin tuntunan dari Roh Kudus. Dia mau kembali ke rumah. Tapi dia salah konsep. Dia salah kenal papanya. Dan seringkali ini yang membuat kita juga, kita mau balik sama Tuhan, tapi gak pernah dekat sama Tuhan. Ada orang yang udah balik sama Tuhan, udah datang ke gereja, udah pelayanan, tapi gak pernah ngerasa dekat sama Tuhan. Saya kok tahu, karena dulu saya kayak gitu. Saya pelayanan paling gila-gilaan buat Tuhan dulu. Tapi saya gak pernah ngerasa dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena perasaan seperti anak ini di ayat 19, yaitu saya merasa tidak layak. Ada gak yang ngerasa gak layak kadang-kadang? Karena dosa kita, karena kegagalan kita. Sekuat-kuatnya kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, kadang-kadang kita gagal. Kita jatuh, kita gagal. Dan jujur kita jadi gak layak. Kita berkata aja seperti anak ini, aku akan ke rumah Bapa, tapi aku jadi pembantu aja. Aku akan jadi upahan Bapa. Saya juga dulu merasa kayak gitu. Ya, saya udah banyak salah, saya melayani Tuhan, saya jadi jongosnya Tuhan. Saya jadi upahannya Tuhan, udah. Saya gak ngerasa dekat sama Tuhan. Padahal saya melayani. Banyak dari orang juga ke gereja ngerasa kayak gitu. Ngerasa gak layak. Ada orang yang berkata, Pak, saya kalau ke gereja Tuhan pasti gak mau nerima saya. Aduh Pak, saya kalau deket-deket pendeta tubuh saya panas. Emang setan kali saudara ya kan? Ada yang bilang kayak gitu. Tapi lihat Lukas 15 ayat 20. Ini loh. Yang Roh Kudus akan tunjukkan sama kita. Baca bersama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Apa saudara ketika? Dia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu apa saudara? Merangkul dan boleh gak kasih tepuk tangan buat hati Bapa yang luar biasa. Oh, dia ngerasa gak layak. Tetapi begitu pulang dirangkul, dicium, diterima. Dari sini saya belajar kalau roh kita itu mau terhubung sama Tuhan, pegang prinsip ini. Saya harus mengenali hati Bapa. Ulangin sama-sama, saya harus mengenali apa? Saya harus tahu hati Bapa. Harus ngerti hati Bapa di surga. Hati Bapa di surga buat kita adalah engkau sekali anak tetap anak. Ulangin sama-sama, sekali anak. Ada mantan pegawai, mantan teman, mantan guru, mantan istri, mantan suami pun ada. Tapi gak pernah ada mantan anak. Apapun yang terjadi, anak tetap anak. Hati Bapa di surga itu juga gitu sama kita. Kalau engkau merasa gak layak, itu salah. Kau merasa di gereja ini, engkau merasa kotor, engkau merasa Tuhan gak terima saudara, dengar, itu salah. Karena hati Bapa, dia berkata, engkau adalah anak yang aku kasihi. Amin. Pak, saya gagal berkali-kali Pak. Pak, saya jatuh berkali-kali. Sampai hari ini pun saya jatuh. Dengar baik. Kegagalan kita berkali-kali tidak pernah bisa menghentikan Tuhan mengampuni kita berkali-kali juga. Kasih tepuk tangan, jangan nanggung Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Berkali-kali kau jatuh. Sampai hari ini pun engkau jatuh. Percayalah dengan saya. Tuhan tetap berkali-kali mengampuni saudara dan saya. Iblis akan selalu pakai intimidasi. Tuhan marah sama kamu. Tuhan benci sama kamu. Tuhan kecewa sama kamu. Dengar, itu semua kebohongan. Jangan pernah samakan Tuhan dengan manusia. Bapa di dunia bisa tidak mengakui anak. Tapi Bapa di surga itu kasihnya sempurna lebih dari semua orang tua di dunia ini. Setiap berkali-kali misalnya dulu saya pernah mengecewakan papa saya, mama saya. Pada saat saya masih belajar, pada saat saya masih berjuang, saya banyak sekali mungkin menyakiti. Tapi tidak pernah sekalipun orang tua saya berkata, Michael Gunawan bukan anak. Bapak Ibu Saudara, apalagi Bapak di surga. Gak pernah ada satu hal yang saudara lakukan yang buat Tuhan bisa berkata, aku buang kamu. Gak bisa. Hati Bapa buat saudara itu sempurna adanya. Hati Bapa buat saudara berkata, sejauh apapun engkau pergi, seburuk apapun perbuatanmu, engkau tetap anakku. Aku tetap mengasihi kamu.
Roma 8, 14-17. Dengan indah Paulus mengatakan itu. Kenapa Paulus adalah orang yang paling tepat untuk mengatakan ini? Kenapa Paulus adalah orang yang paling tepat untuk menulis surat Roma? Karena Paulus adalah orang yang paling jahat, orang yang paling keji, membakar gereja, membunuh Stefanus, melakukan semua kesalahan-kesalahan yang saudara bisa bayangkan. Kalau zaman sekarang Paulus itu bisa disebut seorang yang radikal mau menghancurkan gereja. Tapi perhatikan apa yang dia berkata di dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-14-17 dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa saudara? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru sama-sama. Ya Aba, ya Bapa, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Diulangi lagi ketiga kalinya. Ayat 17 baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Kau harus tahu hati Bapa untuk engkau. Sebagai orang yang dipimpin dengan roh Allah, kita harus mengenal hati Bapa. Yang pertama kita belajar bahwa pengampunan selalu tersedia bagi yang membutuhkan. Hari ini engkau datang sekotor apapun engkau, masih ada pengampunan buat saudara. Ada amin di sini. Dan yang kedua, hati Bapa buat saudara, dia berkata engkau tidak lagi perlu diperbudak oleh ketakutan. Sebab ada Bapa di surga yang selalu menjamin hidupmu. Kau gak perlu lagi takut. Anak ini takut dia gak diterima. Tapi Bapa di surga, Bapaknya berkata, no. Dirangkul, dicium. Untuk menunjukkan, aku yang menjamin hidupmu sekarang. Dan yang ketiga, hati Bapa untuk kita adalah setiap janji Tuhan adalah hak waris kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sampai hari ini pun, janji Tuhan. Setiap apa yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. Kita percaya itu hak waris kita. Karena Bapa di surga mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan buat Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemain musik boleh naik. Yang pertama, untuk kita selalu terhubung dengan Tuhan, engkau harus ikuti tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, engkau harus mengenali apa saudara? Hati Bapa. Dan yang ketiga yang terakhir, Lukas 15 ayat 21-23. Dikatakan seperti ini, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi bapaknya berkata lain. Ayat 22 dan 23 sebagai ayat terakhir, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi itu berkata kepada hamba-hambanya, apa? Lekaslah bahwa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada 2, 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan puas. Sempurna. Perikop ini menggambarkan secara sempurna seluruh seri khotbah kita. Di saat anak ini kembali kepada Tuhan, dia kembali menerima yang terbaik dari Tuhan. Wow. Semua yang baik dikembalikan kepada dia. Ya, sebelumnya miliknya yang hilang, dikembalikan sama dia. Bapa di surga bukan cuma merangkul mencium, tapi dikasih hadiah. Ada 4 hadiahnya. Tampilin multimedia 4 hadiah yang diterima sama anak ini waktu dia pulang. Ini yang terbaik yang diberikan. Yaitu apa? Dia diberikan yang pertama apa? Jubah. Ada yang tanya, Pak merek apa jubahnya? Saya nggak tahu saudara. But the best of the best. 2 dikasih apa? Gak tahu berapa karat ya. Saudara nggak perlu tahu. Ya. Yang ketiga dikasih sepatu. Yang keempat dikasih lembu tambun. Saudara 4 ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena 4 ini itu sebenarnya memulihkan statusnya sebagai anak sepenuhnya. Jadi 4 hadiah ini sebenarnya itu simbolis. Kenapa memilih spesifik 4 ini? Alkitab gak pernah kebetulan. Karena ini simbolis. Jubah, cincin, sepatu, lembu. Nah kalau kita bicara tentang jubah, jubah itu adalah satu hal yang sangat penting pada zaman dulu. Orang itu ditentukan pakai jubahnya. Kalau dulu raja-raja itu ditentukan jubahnya. Jubahnya dulu warna ungu.
Kalau zaman dulu, zaman Yesus itu orang pakai ungu itu jubah kerajaan. Saudara, jubah ini kalau compang-camping itu kelihatan. Oh, ini bukan keluarga, ini bukan anak, ini pasti hamba. Nah, anak bungsu ini sebelumnya dia punya jubah. Dia bawa jubah itu. Waktu dia berfoya-foya. Yang terakhir yang melekat itu yang di tubuhnya. Dia jaga babi pakai jubah. Saya yakin jubahnya itu compang-camping. Tapi waktu dia pulang, jubahnya ini dikasih yang terbaik. Artinya gini, kamu jangan pakai yang itu. Kamu anak, aku kasih jubah yang terbaik. Lalu dikasih cincin. Cincin itu apa? Meterai. Cincin itu meterai. Kalau saudara perhatikan di dalam kisahnya Yusuf. Yusuf itu waktu dijadikan Perdana Menteri. Firaun itu kasih dia cincinnya. Jadi cincin ini meterai. Bahwa ini anak dan punya kuasa di rumah ini. Lalu dikasih sepatu. Sepatu itu sebenarnya kenapa menggambarkan dia dipulihkan sebagai anak? Karena pembantu, upahan tidak boleh pakai sepatu pada zaman dulu. Yang boleh pakai sepatu cuma yang tuan rumah. Dan yang keempat lembu tambun. Lembu tambun ini disimpan hanya untuk acara yang spesial, perayaan yang spesial. Jadi 4 hadiah ini menunjukkan papanya bilang sama semuanya. Ini anakku, dia pulih 100%, semua milikku. Kembali miliknya. Yang terbaik dari Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita baca lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa 4 ini gak kebetulan. Karena 4 hadiah ini, itu menunjuk kepada satu hal yang sangat luar biasa. Jubah bicara tentang apa? Sebenarnya jubah itu bicara tentang jubah keselamatan. Apa itu? Yesaya 61 ayat 10. Setiap kali Alkitab pakai kata jubah, ada di sini. Dikatakan aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan apa Bapak Ibu Saudara? Pakaian keselamatan kepadaku dan menelubungi aku dengan apa? Jubah. Setiap kali jubah disebut selalu bicara tentang keselamatan seseorang. Bicara tentang kebenaran seseorang. Cincin bicara tentang meterai, yang memeteraikan kasihnya Bapaknya buat dia. Yang menjamin ini benar-benar Bapaknya mengasihi dia. Yang ketiga, sepatu, kasut. Bicara apa? Efesus 6 ayat 15. Coba ditunjukkan Efesus 6 ayat yang ke-15. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan apa Bapak Ibu Saudara? Yang mendamaikan. Injil damai sejahtera. Lembu tambun. Satu binatang korban yang dikorbankan untuk sebuah perayaan. Kalau saudara perhatikan ini. Jubah keselamatan, meterai dari kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan yang namanya sepatu yang membawa Injil damai sejahtera. Kalau kita perhatikan lembu, satu binatang, satu domba yang tidak bercela yang dikorbankan. Sebenarnya tertuju kepada satu pribadi. Namanya siapa Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Ini sebenarnya Yesus. Kita makin berdiri sama-sama sambil kasih tepuk tangan buat pribadi Yesus. Sebenarnya ini, 4 hadiah ini bicara tentang Yesus. Dan pada saat anak ini menerima itu semua, dipulihkan secara sempurna. Nah itu dia, rahasia. Manusia yang rusak, pulihkan sempurna sebagai anak. Menerima semua yang terbaik. Dan kuncinya cuma satu. Namanya Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan semuanya. Sebab itu, kalau yang pertama kita harus mau dituntun Roh Kudus. Kita harus mengenali hati Bapa. Prinsip yang ketiga untuk kita terhubung dengan Tuhan adalah sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu? Sama-sama katakan sekali Yesus. Pegang prinsip itu. Karena tidak mungkin kita menerima yang terbaik. Meskipun kita udah jaga jiwa, meskipun kita udah jaga hati, udah jaga perkataan, kita udah jaga pendengaran. Semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak punya siapa? Karena yang menyempurnakan, yang memeteraikan, yang menyelesaikan semuanya hanya Yesus. Sebab itu ini adalah penutup yang paling baik untuk khotbah ini. Karena yang memeteraikan semua usaha kita itu Yesus. Karena itu saya selalu menutup dengan satu quote. Jesus plus nothing is better than everything minus Jesus. Saudara boleh gak punya apa-apa. Seperti anak bungsu ini kehilangan semuanya. Kehilangan semua yang baik. Tapi kalau engkau diberi Yesus, engkau menerima Yesus, maka itu lebih baik daripada saudara punya segalanya tanpa Yesus. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, dia sanggup memulihkan semuanya. Dia sanggup memulihkan rumah tanggamu.
Dia sanggup memulihkan kesehatanmu. Dia sanggup memulihkan keadaan jiwamu. Dia sanggup memenuhi hatimu. Dan hanya Dia yang sanggup memberikan yang terbaik untuk setiap saudara dan saya. Sekali lagi lebih dahsyat lagi buat juru selamat kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dengan iman percaya kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus. Karena satu-satunya cara kami menerima yang terbaik dari Tuhan adalah saat kami memiliki Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 5 minggu kami menerima firman Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat hati Bapa. Terima kasih buat Yesus yang sudah mati menyelamatkan kami. Sebab itu kami dalam hidup ini bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang mendengar firman ini selama 5 minggu terakhir ini. Biar firman ini tidak sia-sia, tapi menjadi benih yang bertumbuh, membuahkan buah yang matang. Sehingga kami semuanya bisa terus menerima yang terbaik yang Tuhan rencanakan buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami percaya hari ini firman Tuhan menolong kami semuanya untuk mengerti lebih banyak lagi tentang Tuhan. Kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekarang kita mau berikan persembahan kita yang terbaik. Saya mau berdoa buat persembahan saudara. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengembalikan persepuluhan. Memberkati gereja ini untuk Natal. Memberkati gereja ini untuk misi. Dan semua yang diberikan. Biar semua menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang mau memberikan yang terbaik sama-sama kita katakan, amin. Dengan sukacita kita memberi, haleluya. Tuhan yang membalas. Minggu depan ada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham melayani kita, ketua dari GBI se-Indonesia seluruh dunia.
Dan saya mengundang saudara bisa ajak teman-teman keluarga untuk bisa beribadah bersama-sama. Minggu depannya ada Bapak Pendeta Jesse Lantang dan Bapak Pendeta Yusuf Roni melayani kita semuanya. Doakan saya akan berada di Jakarta, doakan pelayanan saya supaya bisa jadi berkat buat jemaat di Jakarta. Puji Tuhan, Kamis besok kita ada doa malam jam 7 malam di tempat ini. Sabtu ada teens jam 4, youth jam 6. Kita mengadakan seminar pernikahan Bapak Ibu 29 November. Segera daftarkan diri saudara di luar atau di website kita. Saya percaya ini menjadi berkat buat para pasangan suami istri. Lalu saudara, kita juga membuka pendaftaran untuk GSJS Sale. Kita baru memulai GSJS Sale minggu lalu dan sekarang GSJS sudah punya sale. Saya mengundang saudara yang mau bergabung di sale. Saudara boleh melalui website atau lewat sekretariat di depan. Lalu Bapak Ibu kita juga membuka pendaftaran untuk Holy Land kita tahun depan. Kita akan berangkat dan saya percaya saudara akan diberkati lewat Holy Land trip kita tahun depan. Lalu Bapak Ibu jangan lupa Natal. Kita udah deket sama Natal. Hampir sebulan lagi kita akan Natal. Dan kita bukan Natal di sini, kita akan Natal di SCC Bapak Ibu Saudara. Di ruangan yang lebih besar. 24 Desember dan 25 Desember. Ya, 24 Desember kita mengadakan malam Natal. Rabunya kita mengadakan ibadah perayaan Natal. Saya undang yang dari luar kota, dimanapun saudara berada, segera booking tiket di Traveloka sekarang. Saudara boleh segera mendaftarkan diri untuk hotel yang ada di sekitar sini. Karena saya menanti kehadiran saudara untuk Natal tahun ini. Puji Tuhan, berapa banyak diberkati lewat ibadah hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sampai kita ketemu. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan, studi, sekolah, bisnis, perjodohan, pernikahan, keluarga. Dan apapun yang dilakukan jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.